Tuh kan bolak-balik. Nggak apa-apa. Ada yang ingin bertanya lagi? Boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab yang pertama dulu tadi, pertanyaan pertama. Menurut saya, kalau agama Kristen itu menurut saya dia bukan agama. Karena pada abad 100 Masehi, Paulus itu memberi gelar kepada Yesus dengan karya bahwasanya Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan? Dan kemudian Yohanes juga pernah mengatakan bahwasanya Yesus itu Logos dan Logos adalah Tuhan. Dan Arius juga pernah mengatakan membantah pertanyaannya Yohanes bahwasanya Yesus itu bukan Logos, tapi Yesus itu Nabi yang kemudian diangkat menjadi ilahiyah. Maka menurut saya bahwasanya Kristen itu bukan sebuah agama, tapi metodologi, begitu kan? Tapi Quran nyebutnya agama loh. Quran itu nyebut Kristen itu agama loh. Iya, agama seperti apa juga kan? Iya, disebutnya agama, inilah disebutnya. Itu pertanyaan saya, pertanyaan saya. Oke. Ketika kita melihat sejarah yang Ustaz terangkan, apakah kan sejarah itu saya pernah baca bahwasanya sejarah itu sebuah rentetan peristiwa yang terjadi di masa lalu dan kemudian direkam menjadi jejak sejarah. Yeah. Dan sejarah itu cermin masa lalu dan pelajaran untuk masa depan. Maka pertanyaan saya adalah apakah ketika kita membuat peradaban baru yang sekarang, apakah kita harus mengikuti langkah-langkah kekhalifahan seperti Abu Abbas Sofwa yang membantai ulama-ulama? Apakah dengan cara baru lagi gitu kan? Karena yang terangkan bahwasanya sesuatu yang ingin membuat suatu peradaban itu harus mulai dari kejadian. Terima kasih. Saya bukan bilang seharusnya seperti itu. Saya bilang seluruh peradaban di dunia seperti itu. Peradaban Eropa sekarang bisa langgeng kenapa? Perang dunia. Betul ya? Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua, dan kemudian Perang Dingin. Itulah yang akhirnya membuat peradaban kita sekarang menjadi damai. Kalau misalkan bahasa orang-orang kirinya itu gara-gara ada tesis, sintesis, ada tesis, antitesis, sintesis. Untuk sampai sintesis berantem dulu kita. Kenapa Indonesia bisa ada? Yang bikin negara wilayah kita ini adalah orang Belanda. Yang pengen merdeka adalah kita. Lalu kita berperang dengan mereka. Tesis, antitesis, jadilah kita sintesis. Begitu kan? Semuanya seperti itu. Jadi polanya seperti itu. Dan apakah pola itu harus dilakukan juga dengan kekerasan? Kita tidak mungkin bisa lepas dari kekerasan. Kita gak mungkin ditakdirkan kita itu untuk melakukan kekerasan. Bahkan baraya yang ada di sini hari ini membunuh pihak lain tanpa disadari. Iya kan? Nyadar nggak? Makan ayam itu banyak di antara baraya yang nyiksa ayam itu. Karena si ayam itu, bayangin ya, ayam itu ditetaskan, kemudian dia nggak pernah lihat di luar sana, nggak pernah lihat langit, nggak pernah lihat apa, hanya lihat kandang. Dia makan di situ sama teman-temannya, nggak pernah apapun. 1,5 bulan kemudian dia dibawa, disiksa dalam perjalanan yang menyakitkan, sayap-sayapnya banyak yang patah untuk disembelih, dan sebelum dia mati dicemplungin langsung ke air panas, dicabutin bulu-bulunya biar mudah, dan kemudian dibeli sama baraya dan dimakan. Itu realitas. Lalu kita nyebut bismillah ajalah dah halal. Iya, memang kalau sudah bismillah insya Allah halal, kan kita juga nggak tahu. Tapi atau mungkin pura-pura nggak tahu. Tapi sebenarnya kita itu nggak pernah bisa lepas dari kekerasan itu. Yang paling mungkin bisa kita lakukan adalah mengarahkan kekerasan itu pada opsi yang tepat. Gitu. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan kekerasan. Anak 7 tahun kalau nggak sholat gebukin, bukan digebukin apa sih? Gebuk ya. Itu kekerasan. Tapi kekerasan itu menjadi sah. Karena apa? Karena ada di poin yang tepat. Kadang-kadang kalau misalkan kita punya anak nih, ada anak kecil nih, kadang-kadang kita harus maksa dia untuk ini. Karena apa? Karena otak manusia itu memang berbeda-beda. Otak manusia itu harus diarahkan pada satu sehingga ada keterkaitan, ada koneksi satu sama lain, dan itu bersepakat gitu. Nah, karena itu kekerasan itu niscaya kita lakukan, tapi yang paling pentingnya itu adalah itu ditempatkan pada tempat yang tepat. Misalkan sekarang, apakah kita misalkan harus memberontak pada pemerintahan yang zolim, jahat misalkan ya? Ya enggak. Kenapa? Karena sebagian besar dari pemerintahan yang menaungi kita itu adalah
kebaikan, sebagian besarnya. Maksudnya kita aman, damai, santuy, bisa bikin kajian seperti ini, sholat apa. Kekerasannya ada, tapi sedikit sekali. Jadi ya gak usah yang ini gitu. Jadi intinya adalah tempatkan kekerasan dan kekasaran itu pada momen-momen tertentu yang memang sangat membutuhkan. Dan di mana momen-momen tertentu itu butuh kebijaksanaan, butuh apa? Saya ambil contoh beginilah ya. Kenapa ini sebenarnya bocoran pertemuan berikutnya ya, pas Abbasiyah runtuh, tapi saya ceritain gini lah. Kenapa Abbasiyah runtuh? Karena mereka tidak mau melakukan kekerasan pada kelompok Hanabilah. Kelompok Hanabilah itu akhirnya menjadi besar, menjadi ekstrim, menjadi terlalu kuat, dan akhirnya dia merongrong peradaban Islam sehingga peradaban Islam menjadi runtuh, menjadi hancur. Seperti itu. Ali bin Abu Thalib itu sahabat Nabi yang salah satu yang paling baik. Tapi ada satu kelemahan beliau, yaitu apa? Gak jago politik. Kalau dia main politik dikacangin terus. Saya bukan ngejelek-jelekin Ali bin Abi Thalib, karena politisi yang baik biasanya bukan orang yang baik gitu. Nah, Ali karena dia orang yang baik, bukan politisi yang baik. Nah, Ali itu ketika dia pasukan Khawarij berkumpul, dia pernah menghabisi mereka dalam sebuah perang dan lagi, tapi gak mau menuntaskan sampai habis, sampai akar-akarnya. Akhirnya apa? Beliau sendiri yang dibunuh oleh Khawarij itu. Kemudian Khawarij menjadi semakin kuat dan mengubah sistem teologi Islam sampai sekarang. Sistem teologi Islam yang berubah itu apa? Sekarang kita menghubungkan atau menyatukan antara perbuatan dengan iman. Itu khas Khawarij, tapi kemudian kita pakai, padahal itu adalah aliran sesat. Cuman sama Ali bin Abi Thalib itu, saya mungkin dimarahin sama orang Syiah, tapi Ali bin Abi Thalib pada waktu itu melakukan kesalahan karena dia tidak melakukan kekerasan pada kelompok yang pada akhirnya merusak sistem teologi Islam. Jadi gini nih, dalam agama Islam, ini contohnya ya, sedikit gak apa-apa lah ya, sedikit lagi tambahan. Dalam Islam itu, kita gak boleh sama sekali ngomongin tentang Tuhan, tentang Allah, gak boleh. Gak akan ketalar gitu. Jadi, bisakah Allah mengangkat batu yang bisakah Allah menciptakan batu yang nggak bisa diangkat? Misalkan pertanyaan seperti itu kan pertanyaan filosofis. Boleh dalam kajian tertentu boleh, tapi untuk iman itu nggak boleh. Jadi Allah duduk di atas arsy. Duduk di atas arsy itu nggak boleh kita bicarakan. Imam Malik tadi itu ditanya kan, Allah itu duduk di atas arsy atau gimana itu? Duduknya kita sudah tahu tentang bagaimana kata diksi duduk itu kita tahu. Tetapi sesisanya kita nggak pernah tahu, dan jangan bahas itu. Jadi Allah itu apakah ada di mana-mana atau ada di langit di atas arsy? Nah, itu pertanyaan itu nggak boleh. Hadapkanlah wajahmu misalkan ke wajah Allah gitu kan, ada nggak boleh. Di dalam hadis Allah mencelupkan kakinya ke neraka sampai neraka bilang cukup, nggak boleh kita bahas itu. Itu semuanya adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu hanya boleh, itu hanya biasa diperbincangkan di kalangan orang-orang sesat. Begitu kan? Itu prinsipnya begitu. Surat Ali Imran ayat 6 itu begitu. Prinsipnya begitu. Nah, sama kita sekarang, Allah itu duduk di atas arsy atau tidak? Langsung keluarin dalil. Ini keluarin dalil, langsung beda kelompok, pecah belah. Iya kan? Sekarang ada kelompok yang namanya Mu'tazilah lawan Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua-duanya memperbincangkan tentang Tuhan, memperbincangkan tentang takdir. Diperbincangkan itu, diperdebatkan. Akhirnya muncul kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah, kelompok Mu'tazilah, Syiah, apa? Padahal kan dalam Islam nggak boleh berpecah belah seperti itu. Pecah belah itu nggak boleh. Apalagi pecah belah gara-gara bahas zat Allah. Itu dua-duanya, tapi kita pakai sekarang. Ini menurut akidahnya itu. Bahkan sekarang ada yang namanya ilmu akidah. Akidah itu gak boleh jadi ilmu. Gak ada nabi, sahabat, tabi, gak ada satupun yang menjadikan akidah itu ilmu. Akidah itu kepercayaan. Gak boleh jadi ilmu. Ilmu itu empiris. Ilmu itu ada metodologinya. Ngerti kan? Ada pembahasannya. Jadi gak ada ilmu akidah. Ilmu akidah itu kata Imam Syafi'i, siapapun yang ngobrol sama orang ahli ilmu akidah, ilmu kalam, itu sesat sorenya tuh. Nah, kita malah ikutan debat-debat soal Allah itu gimana, ayo. Nanti surga itu gimana, ayo. Nah, ini ya kita berdebat itu tentang hal-hal yang empiris, hal-hal yang duniawi.
Kita debat misalkan ya, menciptakan ekonomi syariah itu kayak gimana? Itu debat boleh. Nah, kalau misalkan takdir itu gimana? Nanti kalau ada anak kecil meninggal, tapi dia tuh dibesarkan sebagai orang kafir. Nah, dia nanti di akhirat kayak gimana? Gak usah ditanyain juga. Ngapain juga ngabisin waktu gitu. Tapi kan debat-debat di antara kita kan kebanyakan itu kan link-link Islam. Ada ininya, aliran-aliran sesat. Kenapa mereka disebut sesat? Karena mereka menyebut bahwa Al-Quran itu makhluk. Gak usah dibahas. Ngapain juga gitu. Itu kan ayat mutasyabihat. Gak usah diperdebatkan. Udah senyapkan aja. Kita debat pada hal-hal yang produktif, empiris, yang bisa diperdebatkan. Gitu ya.